sejahtera di tanah air. Itu harapan saya, harapan kita semua, harapan KN, harapan semua kita ya. Untuk dari segi keamanan yang dipersiapkan dari KN, Ya, keamanan itu kan kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian dan mereka sudah tahu apa yang harus mereka berbuat. Mereka sudah melihat lokasinya, melihat semua tempat yang harus diamankan. Jadi kita serahkan sama mereka, aparat kepolisian. Ya. Nanti di acung sama si ini apa? Ini yang memicu semua menjadi satu, di mana di sini emosi juga sudah semakin panas bahwa kongres ini akhirnya diputuskan secara sepihak ditutup oleh Agung Gumelar. Bagaimana tidak malu? Malu anggotanya. Tidak laki-laki. Boleh Pak John. Boleh Pak John. Tidak. Normalisasi, yaitu Ahmad Riyad tadi berbicara pada saat terjadinya kericuhan di sini bahwa pemilik suara yang tidak setuju dengan agenda kongres kali ini diharapkan untuk keluar dan tidak berada di dalam ruangan sini. Dan kami juga melihat ada beberapa anggota yang keluar di sini. Dan sekarang ini peserta kongres di dalam Golden Ballroom di Hotel Sultan ini pun semakin sepi dibanding yang tadi. Para pemilik suara dari kelompok 78 masih Iya. Saya langsung mempelesetkan keluar gitu. Bos. Kemungkinan belum dapat. Ya, ini kan aku kan ambil dari gambar di sini. Iya. Panggung terhadap
Ada nih Yunus Musi nih, Yunus Musi. Aku handheld aja gimana nih? Handheld ya? Ini kapan mana? Aku handheld ya? Hah? Ada di bawah nih posisinya nih. Mas, Bang. Posisi Sam. Siap. Ya. Kabel belakang. Metro, Pak. Sana tadi di gini-gini kan. Ke saya aja. Oh iya. Ya. Robert, Siap Narsum satu. Narsum sudah siap satu, Kakak. ini habis blocking. Bang bisa ke Ya, belakang ini nggak, Bang? mau gimana? Mau wawancara aja ya? Oke. Mbak, cari itu dong Pak Soekardi siapa tadi? Soekardi siapa? Soekardi? Jangan. Iya. Yo. Q. Pak, ini teman-teman udah ada yang meninggalkan lokasi belum? Gak ada ya? Di sini aja. Oke. Oke, paling gitu. Pak, ini di Persisam, saya bilangnya pemilik suara dari Persisam gitu ya? Yang juga juru bicara. Oke. Di belakang gua, Bang. Klub Persisam ya Pak ya? Mbak Dian naik, Mbak bisa ke belakang ini. Mbak. Iya. Bet, agak ke sini. Iya. Ini sempit banget, Bang. Mbak Andri ke situ aja. Bisa. Masih berdiri aja, Pak. Oke. Mbak Andri, tolong cari narsum satu lagi. Halo, ya? Udah masuk belum? Kalau belum Ya Kakak, dengar. Siap. Jelas. Siap. Yang bentar. ini Siti Nurhusana. Ya, Mbak. Invent web. Iya, aku lagi dipakai handphonenya. Oke. Gak bisa ini apa naik tangga gitu. Susah. Oke, ini aku sama narsum Mbak satu ya. Yunus Musi. Dia sebagai juru bicara dari kelompok 78. Mbak di sini. Tutup jalan di sini ke sini bisa nggak, Mbak? Iya. Iya. Siap. Oke. Mbak ke sana aja deh. Oh, bet tukangnya Belum. posisi yang mana langsung bet? Belum tahu. Gue gini ntar gue kesana itu gitu ya. Udah, yuk, sok. Ini kongres ditutup apa di pause? Kita tunggu. Kan kemungkinan sampai jam 10, jam 11 kita tunggu. Kalau nggak ada, kita rembuk dengan sejumlah peserta. Lalu kita akan Iya. tunjukkan apa yang akan kita lakukan. Oke. Yunus, November, Uno, Sierra, India. Oke. Nusi biasa aja.
Q ya ini. Iya, sini. Ke belakang. Oke. Ya, standby, Bet. Ya, Viji, sampai saat ini kondisi di dalam Kongres PSSI masih belum ada kejelasan. Tadi setelah Ketua Komite Normalisasi Agung Gumelar menutup secara sepihak Kongres, lalu Kongres berakhir ricuh, dan sampai sekarang ini ternyata masih banyak pemilik suara sah yang masih berada di sini. Dan sekarang ini saya sedang berada bersama dengan Pak Yunus Nusi, di mana ia adalah pemilik suara sah dari klub Persisam dan juga juru bicara dari kelompok 78. Dan Pak Yunus, apa Pak yang menjadi tuntutan utama dari Bapak sebagai bagian dari kelompok 78 hari ini? Iya, sebenarnya kejadian tadi bagian dari dinamika Kongres, dan yang kita harapkan Komite Banding untuk mempresentasikan, menjelaskan tentang apa-apa saja keputusan Komite Banding. Hanya itu yang kita minta. Oleh Pak Agung Gumelar sepertinya tidak setuju karena sebagian besar peserta Kongres meminta untuk mendengarkan penjelasan dari Komite Banding. Tetapi oleh Pak Agung selalu dibuat untuk tidak setuju, selalu dibuat mengambang, yang akhirnya ada sebuah dinamika yang agak sedikit hangat tadi, dan kami juga bingung kenapa tiba-tiba Pak Agung memutuskan untuk meninggalkan tempat. Padahal hal-hal seperti ini biasa dalam sebuah dinamika Kongres. Pak, hasil dari Komite Banding yang Bapak ingin dipresentasikan hari ini adalah lulusnya pasangan George Toisuta dan juga Arifin Panigoro. Dan sampai sekarang kenapa kelompok 78 tuh masih bersikukuh Pak dengan berbagai cara setelah pengadilan arbitrase olahraga juga sudah tidak mengakui gugatan, dan kenapa Pak? Apa yang membuat kengototan ini? Iya, sampai saat ini seperti apa yang dijelaskan oleh Terry Regenas dari PIPA, tidak satupun pasal yang dijelaskan tentang alasan-alasan mengapa Pak Jos dan Pak Arifin Panegoro tidak diloloskan atau dilarang untuk maju. Kita lihat bersama tadi, adakah pasal-pasal tentang statuta PIPA, statuta PSSI, standar electoral code PIPA, tidak ada satupun yang menguatkan, yang menjadi alasan mengapa PIPA dan Komite Normalisasi tidak meloloskan atau melarang Pak Jos dan Pak Arifin sebagai calon ketua umum pada Kongres hari ini. Ini yang kami tuntut. Kami meminta bahwa kami menjunjung tinggi statuta PIPA dan statuta PSSI yang ada. Tetapi tadi kenyataannya bahwa Pak Agung sendiri tidak berpihak kepada statuta yang ada. Kita buka pasal demi pasal 30 tentang kewenangan Kongres, pasal 6 tentang standar electoral code mengenai keabsahan dan kekuasaan tertinggi pada Kongres, bahwa kekuasaan peserta pada saat Kongres itu mutlak. Oleh Pak Agung itu diindahkan. Oleh karena itu kami sebenarnya berharap bahwa Kongres hari ini adalah Kongres yang merujuk kepada statuta PIPA dan statuta PSSI, yang kemudian Pak Jos dan Pak Arifin tidak disetujui. Sampai hari ini belum ada jawaban yang konkret secara konstitusional dan secara hukum yang ada di statuta PIPA, statuta PSSI tentang alasan-alasan itu. Oke, jika Pak Yunus bilang ini adalah tidak sesuai dengan statuta FIFA, terutama juga statuta PSSI, tetapi ada utusan FIFA yang berada di sini, yaitu Pak Thierry Regenas bersama koleganya 2 orang. Dan tadi Pak Thierry juga sudah menegaskan bahwa Pak George dan juga Pak Arif yang bersama 2 kandidat lainnya juga sudah dianulir oleh FIFA karena berbagai alasan. Apakah penjelasan itu tidak cukup memuaskan? Tidak cukup, karena seperti apa yang dikatakan oleh Komite Banding, bahkan Komite Banding merekomendir supaya Komite Normalisasi untuk menelusuri pemutarbalikan fakta, surat-surat entah dari mana yang akhirnya memunculkan dan menimbulkan keluarnya surat PIPA tentang dilarangnya Pak Jos dan Pak Arifin. Itu kan rekomendasi Komite Banding yang oleh Komite Normalisasi tidak ditindaklanjuti. Nah, ini juga yang telah dan akan kami tanyakan sebenarnya kepada PIPA, mengapa PIPA secara tegas mengatakan untuk tidak meloloskan atau melarang
Pak Jos dan Pak Arifin sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum. Sampai dengan hari ini pula PIPA hanya mengatakan bahwa itu keputusan banding ketika Pak Profesor Lesmana yang memimpin komite banding. Hanya itu. Tidak satupun mengatakan bahwa Pak Jos melanggar statuta pasal sekian, Pak Arifin melanggar statuta pasal sekian. Tidak ada dijelaskan seperti itu. Bukankah tadi dijelaskan oleh Pak Thierry bahwa keterlibatan Pak Arifin dalam Liga Primer Indonesia itu adalah hal yang tabu bagi FIFA? Dan apakah itu tidak cukup, Pak? Cukup kuat menjadi dasar? Disinilah kekuasaan yang harus kita tegakkan, disinilah kebenaran yang harus kita tegakkan. Pak Arifin telah mengeluarkan materi, telah mengeluarkan anggaran yang begitu besar, anggaran pribadinya untuk kemajuan persepak bolaan di Indonesia. Beliau mengeluarkan duit pribadinya untuk kepentingan persepak bolaan di Indonesia. Bermiliaran-miliaran dikeluarkan untuk LPI, tetapi itu bagian dari beliau sebagai sponsorship LPI-nya. Beliau memberikan dukungan kepada LPI, tetapi beliau bukan pemilik dan secara organisasi, bukan secara struktural menjadi pengurus di LPI. Kita harus hargai bahwa Pak Arifin adalah salah satu pengusaha yang mampu memberikan kontribusi yang terbaik untuk persepak bolaan dengan mengeluarkan anggaran yang begitu besar. Lalu apakah ini kita diamkan oleh bangsa, orang-orang seperti ini, pengusaha seperti ini yang memberikan begitu banyak anggaran yang diberikan untuk ke persepak bolaan, yang kemudian kita harus apakah setuju dengan keputusan FIFA melarang Pak Arifin sebagai orang yang kita hargai untuk memimpin persepak bolaan di Indonesia? Oke, dan banyak pihak menanyakan motivasi dari kelompok 78 ini dan juga ditanyakan oleh Pak Agung Gumelar tadi, apakah ini murni dari hati nurani bahwa pilihan mereka adalah pilihan yang terbaik pasangan ini? Iya, bahwa Kongres Bali, bahwa Kongres Pekanbaru dan gerakan-gerakan reformasi persepak bolaan yang dijalankan oleh stakeholder persepak bolaan di Indonesia dikawal, diikuti, dan bahkan diberikan dukungan oleh yang namanya Pak George Tiosuta dan Pak Arifin Panegoro. Mereka setelah itu juga memberikan sebuah pemaparan tentang bagaimana persepak bolaan di Indonesia yang berprestasi. Semua kita mendengarkan, dan yang lainnya mana? Adakah seperti itu? Dan sampai dengan saat ini reformasi yang kami gulirkan tidak terlepas dari dukungan-dukungan yang mereka berikan kepada khususnya kelompok 78 sampai dengan Pekanbaru, bahkan sampai dengan hari ini. Dan dari 18 calon yang sudah diluluskan oleh Komite Normalisasi, dan mereka banyak orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia olahraga seperti Pak Sutioso, menjadi pembina klub sepak bola Persija. Apakah Bapak tidak melihat figur lain yang cukup untuk menggantikan Pak George dan juga Pak Arifin sebagai alternatif? Kami belum melihat ke sana, bahwa kami masih tetap berharap Pak Jos dan Pak Arifin ini sebenarnya dua orang tokoh yang bisa memberikan harapan tentang masa depan persepak bolaan kita, tidak juga mengecilkan nilai dan arti dari bapak-bapak yang lain sebagai calon. Tetapi yang saat ini persentase pertemuan demi pertemuan dan presentasi yang diberikan kepada kami tentang bagaimana sepak bola di Indonesia, kemudian pengalaman Pak Jos dan kontribusi Pak Arifin Panegoro tentang persepak bolaan di Indonesia dengan mengeluarkan anggaran yang begitu besar, miliaran yang diberikan kepada bangsa ini, disitulah nurani kami untuk memberikan yang terbaik, memberikan dukungan dan menghargai mereka untuk memberikan supaya mereka menjadi calon ketua umum dan wakil ketua umum. Yang terakhir Pak, singkat saja, dan apakah yang akan dilakukan kelompok 78 dalam kongres ini, di mana kongres ini masih tidak jelas? Kami sebentar lagi akan pertemuan dengan kawan-kawan 78, dan kami jelas akan menemui lagi Pak Agung untuk berharap supaya kongres ini diteruskan. Jangan emosional, dinamika kongres itu hal yang biasa, jangan juga emosi. Kita berharap Pak Agung akan kembali ke sini untuk memimpin kembali sidang. Ya, sama-sama. Terima kasih. Dan itulah Virji penjelasan dari kelompok 78 mengenai alasan mereka agar meminta komite banding diperdengarkan dalam agenda hari ini. Untuk sementara kembali ke Anda, Virji. Ya, Vidi, secara kronologis tadi telah terjadi argumen yang panjang di mana Agung Gumelar pun akhirnya dalam argumen tersebut menyampaikan pilihan, yaitu dua opsi. Apakah para pemilik suara dan juga peserta kongres ingin melanjutkan agenda kongres pada hari ini, yaitu agenda kongres adalah pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan juga anggota komite eksekutif. Atau jika mereka tidak setuju, karena mereka pemilik suara yang mayoritas berasal dari kelompok 78 ingin merubah agenda, di mana mereka ingin memasukkan agenda di mana ada penjelasan komite banding yang meluluskan pasangan George Tiosuta dan Arifin Panegoro. Dan jika para kelompok ini pun tidak setuju dengan agenda pada hari ini, maka
sanksinya adalah kongres ini akan dinyatakan gagal dan ditutup, dan kemungkinan kita akan mendapatkan sanksi dari FIFA. Dan tadi terjadi aspirasi dan juga interupsi yang panjang dari antara pemilik suara di sini, di mana mereka menginginkan agar voting ini dilakukan secara terbuka. Dan pada saat voting dilakukan secara terbuka dan sudah disetujui, ada beberapa pihak yang langsung maju mengambil mic, dan mereka langsung menjadi seperti moderator, di mana ia mengatakan termasuk Pak Yunus Nusi yang barusan kami wawancarai, bahwa ia mengambil mic ke depan dan juga ia menyatakan bahwa siapa yang ingin agar komite banding diperdengarkan di sini langsung berdiri. Dan pada saat itulah terjadi chaos, di mana di sini kericuhan pun semakin memuncak. Dan pada saat itulah, pada saat situasi tidak terkendali, akhirnya komite normalisasi Pak Agung Gumelar pun akhirnya berbicara bahwa suasana Kongres PSSI hari ini sudah tidak kondusif dan tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu atau keputusan yang baik. Dengan itu maka ia menutup kongres secara sepihak, dan langsung pada saat itu juga komite normalisasi dan utusan dari FIFA dan juga dari AFC langsung dilindungi oleh para petugas keamanan dan langsung meninggalkan ruangan. Virgi. Kesini pun kita memberikan sikap yang seperti itu sikap yang memalukan. Pak Rudi, bagaimana nanti Pak Agung menanya tentang sikap? Kalau Pak Agung yang sebagai ketua komite normalisasi dan atas dasar dari kesepakatan peserta kongres tidak akan menurunkan pimpinan sidang, saya baru mempertimbangkan itu. Namun kalau masih hanya diminta kembali tanpa ada persoalan yang jelas. Keputusan mundur ini belum bulat. Oh, saya bulat dong, karena sudah mau diganti kok. Pimpinan sidang nggak mau, Pak Agung tidak dihargai, aku saya nggak mau. Apalagi yang tidak menghargai bangsanya sendiri. Yang lebih baik mundur sendiri dong, cukup ya. Ya, saya akan urusin rakyat Solo saja. Nggak akan selesai. Selama mengedepankan kepentingan kelompok, tidak pernah membicarakan dan memikirkan kepentingan bangsa dan negara, jangan berharap kongres ini selesai. Jadi artinya kalau tidak ada pemilihan ketua PSSI bagaimana, Pak? Ini nanti sampai jam 00 itu sudah tanggal 21. Tanggal 21 tidak menghasilkan kepemimpinan, saya tidak bertanggung jawab kalau PSSI nanti kena sanksi dari FIFA, Persipura tidak bermain, Sriwijaya tidak bermain, SEA-Games tidak bermain. Ini bukan menakut-nakuti. Banyak sekali hal yang seperti itu terjadi, sehingga apakah kita akan menjadi penonton di negerinya sendiri. Itu artinya kalau misalnya ada kekosongan pimpinan PSSI bagaimana, Pak? Lah justru kalau 21 itu belum diadakan kongres dan belum ada pemilihan, kan FIFA sudah sanksi, Pak. Ya makanya itu kalau sudah seperti begini ini, yang mau bertanggung jawab siapa? Mereka mengatasnamakan rakyat. Lah kalau rakyat yang seluruh yang peserta kongres dong mengatasnamakan rakyat, bahwa rakyat Indonesia katanya. Maka saya adalah atas nama rakyat, tapi belum tentu rakyat Indonesia yang 230 juta itu menyetujui apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu sendiri. Tapi dilihat kalau misalnya Tadi Bandi Gorontalo sudah keluar. Kenapa? Karena sebetulnya tadi ini kalau semua masih menggunakan pikiran sehat, tadi Pak Agung sudah menawarkan voting terbuka agenda. Kalau agendanya sudah ditolak, maka itu artinya bahwa kita mau nyusun lagi agenda baru dan komite banding akan masuk. Nah, cuma karena ini semua sudah emosional, rupanya tidak masuk lagi ini. Nah, itu yang bikin kacau. Ya. Oke. Tapi tadi sidang sempat ditutup, Pak? Sudah tutup, Pak Agung sudah tutup. Sudah selesai. Masih di dalam, Pak. Tinggal menunggu. Sidang dengan dihentikan tadi kan kewenangan dari KN. Oke lah, hari ini kita boleh bikin kongres, buat kongres oke. Tapi persoalannya apa FIFA terima enggak? Iya. Dan FIFA sudah all out juga. Kalau ini yang dihukum FIFA ini hanya orang per orang, silakan sajalah. Tapi yang hukum ini adalah negara bangsa Indonesia akan dihukum. Kita akan merasakan hanya kepentingan orang per orang, akhirnya bangsa Indonesia akan rusak karena hanya kepentingan orang per orang. Ini yang persoalan. Berarti kemungkinan besar di ban ya Pak Indonesia, Pak? Ya, semua akan dihukum Indonesia, nggak ada yang bisa main. Belum putus kan Pak dari FIFA? Iya belum putus, memang belum. Tapi kan tadi sudah jelas dari surat tertanggal 6 itu jelas ancaman FIFA sudah ada. Apa kita tidak perlu sikapi ini?
Akhirnya bagi kami Gorontalo lebih baik tidak mau campur dengan soal begitulah. Kita mau ingin yang normatif aja, yang rasional. Aku masih di dalam Pak. Ayo kata tapi saya akan tetap mencalonkan. Saya tetap akan mencalonkan. Iya, makasih. Iya. Ya, makasih Pak. Makasih. Tidak akan mundur dari calon. Kalau Oke. Makasih Pak. Makasih ya. Saya dari teman-teman pemilik suara. Iya semuanya. Harus berdikkat semua, Pak. Mam ya. Bapak udah tahu keadaan di dalam? Sudah nggak ada sidang kan? Cek, Bapak cek. Ya, Bapak cek. Nih. Dapat itu. Pak, komentar Pak tentang ini Pak. Gimana Pak? Jadi memang kondisi yang terjadi sudah tidak memungkinkan lagi kita membuat kongres karena suasana sangat tidak kondusif. Saat ini dunia sepak bola ya diuji wawasan kebangsaannya untuk saling menerima dan memahami beberapa pihak. Saya melihat ada pemaksaan kehendak keduanya dan tidak ada yang mau mengalah, dan menurut saya ini kerugian bagi sepak bola nasional. Ya. Seandainya nanti akan ada sidang lagi, Bapak akan tetap maju lagi mengusung. Sidang itu sudah dibuka dan sudah ditutup, sehingga kongres menurut saya itu sudah selesai. Kongres itu gagal dan tergantung penilaian FIFA, karena FIFA memantau langsung, putusan pemerintah juga ada di sana, seluruhnya ada di sana. Kongres dibuka resmi dan sah, ditutup dengan orang yang membuka kongres itu. Artinya kongres itu sah secara hukum. Saya serahkan kepada FIFA bagaimana tentunya untuk menilai kondisi kongres di Indonesia ini. Mudah-mudahan masih ada peluang lah buat FIFA untuk memberikan keringanan kepada Indonesia. Tadi komentar dari FIFA gimana Pak? Tidak ada, karena orang FIFA langsung dievakuasi masuk ke dalam, dan saya lihat sendiri bagaimana FIFA tadi memantau dan orang FIFA tadi memantau dan kaget melihat suasana yang sangat tidak kondusif. Dan ini yang menurut saya mudah-mudahan ini tidak terulang lagi lah nanti. Kita harus sadar bahwa persepakbolaan nasional itu sedang dalam posisi tidak normal. Makanya FIFA membentuk komite normalisasi, sehingga seluruh keputusan itu dibuat dalam keadaan darurat. Kalau sepak bola ini normal, tidak perlu ada komite normalisasi. Jadi komite normalisasi itu dibentuk FIFA untuk menormalkan persepak bola nasional. Kalau toh itu pun tidak mampu, karena tidak dianggap kredibel oleh sebagian anggota kongres, yang rugi adalah kita sendiri. Kita tunggu saja, mudah-mudahan FIFA memberikan satu keringanan kepada kita untuk tidak menghukum kita yang begitu berat. Kasihan adik-adik kita sedang berjuang untuk SEA Games, dan ya kita tuan rumah SEA Games. Sebagian peserta dari kongres ini meminta Pak Agung mundur dari ketua komite normalisasi. Melihatnya bagaimana Pak? Yang mengangkat Pak Agung itu bukan mereka. Yang mengangkat Pak Agung itu FIFA. Jadi yang menghentikan dan memundurkan Pak Agung itu cuma ada di tangan FIFA. Jadi jangan dibolak-balik. Ya. Terima kasih Pak. Thank you ya. Baru seperti yang dikatakan. HP